Pendidikan saya hanya SMP, Mas. SMP pun saya menjadi babu, ya, jadi babu ikut dokter di daerah Gunung Ketur itu, di daerah Pakualaman itu, Sentul itu. Yang ikut dokter 3 tahun disekolahkan di SMP Marsudi Luhur. Nah, terus dari situ, singkat cerita, singkat kata, perjalanan yang sangat panjang, saya akhirnya pernah ngamen. Karena dari SMP sudah nggak bisa nerusin, Mas. Jadi yang dokter tadi udah nggak mampu, istilahnya nggak mau meneruskan untuk SMA, dia cuma ngambil untuk SMP-nya saja. Akhirnya saya ngamen itu ya kita nebeng truk pasir itu, Mas, sampai ke Bumen, sampai Purworejo, itu nanti pulangnya juga nebeng truk pasir itu. Nanti kita sukses, orang yang dekat-dekat itu dia akan menilai sendiri, Mas. Karena apa? Saya pernah bilang kalau saya itu sama tenaga saya, kalau saya piara pesugihan, yang jadi korban jangan kamu, tapi saya sekeluarga dulu. Karena yang kepengen sukses kan saya, jadi jangan sampai tenaga jadi korban. Ya kan akhirnya pada mikir nggak mungkin Pak Beno piara pesugihan kan gitu. Itu jaminan saya. Kalau saya memang benar bisa membuktikan yang jadi korbannya saya dan anak turun saya. Tapi kalau nggak benar, nah itu udah resikonya nanti yang ngomong itu akan kena ajab sendiri, Mas. Karena apa? Saya pengen kalau adu kecerdasan otak, oke. Tapi kalau sudah adu fitnah, saya kalah, Mas. Karena apa? Tujuan saya bukan ke sana. Saya kepingin hidup itu menjadi berkah. Hidup adalah kesempatan untuk menjadi berkah bagi orang lain. Saya, Mbah B, selaku owner dari Mie Resik Cap Dokar yang beralamat di Dusun Guntur Geni, RT 01, Dukuh 7, Kelurahan Poncosari, Kecamatan Serandaan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal mulanya saya berusaha mie ini dari tahun 2009 itu kan saya bangkrut total, Mas. Terus saya mempunyai inovasi dan gagasan, kepingin bikin mie gluten free, tapi yang alat-alatnya kita menggunakan mesin, Mas. Jadi saya mulai membangun itu pas posisi bangkrut itu saya masih punya modal sedikit. Saya mulai bangun tempat ini, tapi tempat ini masih pinjaman, Mas, bukan milik saya sendiri. Jadi saya didukung oleh bude saya, disuruh nempatin, suruh beli, tapi bayarnya kalau sudah punya uang, Mas. Itu saya bangun itu selama 3 tahun, ini karena nyicil, Mas. Bangun selama 3 tahun. Di tahun 2014, tanggal 2 April, itu saya mulai membuat mie itu. Tentunya untuk mengawali pembuatan mie juga kita sebenarnya nggak punya skill, saya hanya coba-coba dan modal nekat. Ada gagasan, yang namanya nggak punya skill, nggak punya pengalaman, ya kita coba-coba. Ternyata coba-coba itu juga terlalu boros, Mas, karena mencoba dan gagal-gagal terus itu loh, Mas. Ya, itu saya beli traktor, Mas, untuk muternya itu, untuk molen. Karena kita dari batu saya lapis stainless. Nah, itu ternyata berat, Mas, itu bobotnya 1 ton itu untuk menggiles tepungnya itu. Kita beli traktor. Pemikiran saya itu dengan traktor kita kopling pakai tangan kiri, dia akan belok kiri. Ternyata hancur, Mas, jalannya yang mau buat kita ngaduk itu dan boros gearnya. Atas berulang kali kita gagal produk, saya punya gagasan lagi untuk bikin kerangka yang kita rangkai, kita las-las, yang kita gunakan dari traktor tadi cuman dieselnya. Di situ mulai bisa keliling, tapi jalannya kemana-mana karena nggak ada panduan roda itu, Mas. Terus akhirnya saya mikir lagi gimana supaya dia bisa muter terus. Terus saya bikin itu bulatan itu, terus kasih roda di tengah, itu bisa jalan. Nah, setelah bisa jalan, karena dia dorong atau geret itu narik beban berat, jadi jomplang, Mas, ngangkat. Jadi kita mikir lagi, Mas. Akhirnya cuman pakai jerigen plastik yang besar itu, saya kasih cor pakai semen, saya buat bobot, saya las di bawah, Mas. Akhirnya bisa jalan. Ya kalau usaha saya nanti kalau diceritakan terlalu lama-lama saya bisa nangis, Mas, karena kan perjalanan saya terlalu panjang. Dan karena saya itu satu-satu di dalam keluarga itu adalah anak paling bontot, Mas. 5 bersaudara itu saya paling ragil, ya. Ya ragil itu pendidikan saya hanya SMP, Mas. SMP pun saya menjadi babu, ya, jadi babu ikut dokter di daerah Gunung Ketur itu, di daerah Pakualaman itu, Sentul itu. Yang ikut dokter 3 tahun disekolahkan di SMP Marsudi Luhur. Di situ. Nah,
Nah, terus dari situ singkat cerita singkat kata, perjalanan yang sangat panjang, saya akhirnya pernah ngamen karena dari SMP sudah nggak bisa nerusin Mas. Jadi yang dokter tadi udah nggak mampu, istilahnya nggak mau meneruskan untuk SMA, dia cuma ngambil untuk SMP-nya saja. Akhirnya saya ngamen itu ya kita nebeng truk pasir itu Mas, sampai Kebumen, sampai Purworejo, itu nanti pulangnya juga nebeng truk pasir itu. Setelah itu saya pernah transmigrasi juga, dari transmigrasi di Sumatera saya ke Jakarta cari pengalaman narik bajai. Di situ paling lama di Jakarta 9 tahun saya narik bajai itu. Maka di tamu-tamu yang datang sering saya ceritakan bahwa saya pernah nyopir bajai, pernah ditodong sama Kopassus di Jalan Cendana itu. Ya cerita-cerita pahit lah, pernah digebukin tentara di Berlan, itu kan ada asrama Pas Pampres itu di Berlan itu. Karena salah duduk saya digebukin di Berlan. Terus 9 tahun. Di tahun 90 saya punya istri. Saya masih di Jakarta Mas. Punya istri itu saya di Jakarta. Istri saya waktu itu ngabdi di pemerintah di daerah Getas Wonosari Mas. Ya, jadi istri saya jadi guru di Wonosari, di Getas. Saya jadi sopir bajai di Jakarta. Itu per 4 bulan sekali saya pulang. Setelah itu lama-lama kok dipikir-pikir kurang Mas, kekeluargaan kurang nyaman. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang di tahun 1993. 93 saya pulang. Sudah berjalan. Saya sebenarnya pernah itu dagang mie goreng keliling, pernah dagang minyak, pernah. Singkat ceritanya saya dagang kerupuk Mas. Terus dagang tepung bisa menjadi besar. Nah, besar. Waktu itu modal cuman pertama kali 400.000 dimodali sama istri saya. Gaji saya waktu itu masih 86.000 utang BRI Mas itu dulu. Itu buat modal saya bisa besar, ketipu Mas. Yang ketipu itu di tepung Mas. Di tepung itu di Malang itu 150 juta. Ya nggak saya tagih Mas. Itu terus ada lagi banyak saya di utang nggak dibayar itu. Cuman saya nggak fokus pada utangan, tapi saya fokus untuk mikir ke depan. Karena kalau saya mikirin orang kita nagih, akhirnya energinya habis Mas. Itu ceritanya. Itu saya terinspirasi Mas, karena saya kan orang berdarah HB itu orangnya aneh ya. Jadi saya selalu kepengen berinovasi, saya kepengen ingin tahunya besar. Nah, itu saya berpikir Mas, tiap malam itu sambil ngelamun berpikir usaha apa nih waktu bangkrut itu. Saya berpikir di Kota Bantul itu ada namanya mie letek lah. Saya tertarik bagaimana seandainya saya bikin mie tapi saya kasih nama mie resi. Jadi nanti untuk mengurangi energi pemasaran Mas. Karena di dalam pemasaran sudah ada mie letek, mie resi, orang akan penasaran Mas. Ya itu harapan saya ke sana. Ya ternyata ya saya jalani waktu itu jatuh bangunnya juga lama, nggak sebentar. Jadi saya pernah, jadi tadi ceritanya nyambung, sesudah bikin mie mulai bisa jalan itu sekitar 2 tahunan loh Mas itu. Karena kalau bikin gagal itu gagal kan nggak bisa direproduksi Mas. Akhirnya kita buang, kita bikin lagi, buang sampai bisa ketemu formulanya. Sudah mau jalan, kita udah merasakan bisa jalan, tenaga banyak yang nggak kuat Mas. Tenaga nggak kuat, kita selalu mencari pekerja karena waktu itu yo bayar masih minim, masih 50.000 sama 70.000 Mas. Akhirnya itu bisa jalan, kena COVID Mas. Ya jatuh lagi, ada COVID itu jatuh lagi, kita vakum, kita mengulangi dagang yang lain. Saya dagang gaplek, tepung gaplek. Dari tepung gaplek itu saya dapat untung untuk bangkitkan lagi setelah pandemi. Cara pemasaran waktu itu kita kesulitan bisa produksi tapi nggak bisa jual Mas. Karena untuk mengenalkan barang baru juga nggak gampang. Tidak sedikit pula yang menolak, mencemooh dan menjelek-jelekan itu hal biasa Mas. Itu tantangan buat saya, tapi setelah saya jalani, saya selalu adakan pendekatan, akhirnya bisa diterima di pasar. Setelah bisa diterima di pasar, barulah kita juga membuat matangnya. Saya buka kulinernya juga. Saya kepengen membuktikan bahwa mie saya itu bisa diterima semua lidah gitu loh. Tapi kendalanya waktu itu perizinan kan belum lengkap. Nah, kita melengkapi perizinan Mas. Kalau dari bangunan sudah mulai awal kita gali pondasi sudah punya izin saya. Perizinan sebetulnya pemerintah mempermudah perizinan UMKM itu. Akhirnya saya dibantu pemerintah. Ada logo halalnya, ada nih.
ada logo halal, ada Jogjamat, kita udah komplit Mas. Terus kita bisa diterima di masyarakat. Ini kita tanpa segan-segan untuk selalu berinovasi. Berinovasi bagaimana supaya masyarakat itu benar-benar cinta pada produk saya. Maka inovasi saya ini menciptakan mie Dokar. Ini Dokarnya adalah doa dan karya Mas. Jadi ini waktu saya itu bangkrut, di saat saya itu mengalami kesuksesan, itu banyak teman datang Mas. Tapi setelah saya bangkrut, nah ini penghinaan, pelecehan itu mulai berdatangan Mas. Nah, terus saya menciptakan mie Dokar ini, doa dan karya. Kalau mie resi ini memang harapan saya karena ada Mildek, saya menciptakan Mildek ya tadi. Sekarang ini produknya Talang Berkah Jaya. Supaya lancar pemasaran saya Mas, yang namanya istilahnya mengharapkan rezeki itu kita ibaratnya orang mancing Mas. Kalau kita mancing pengennya ikan yang enak, yang besar, ya kita umpannya harus besar. Nah saya punya pemikiran umpan itu apa? Sedekah. Jadi kita semakin bersedekah, kita akan semakin jaya, maka Talang Berkah Jaya. Ini ada filosofinya semua. Untuk ngunci ini, di sini ada Surodiro Jaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Jadi saya dihina, dilecehkan itu nggak pernah saya balas. Tapi dengan adanya Surodiro ini udah mendinginkan hati saya. Kita ternyata terbukti orang menghina dan melecehkan itu kita diamkan jatuh sendiri, Mas. Itu. Ya ini sudah terbukti. Pokoknya seperti Pak Jokowi lah. Ini bukan promosi tapi kepribadian Pak Jokowi memang saya tauladani ya. Motivasi saya kan gini Mas. Pertama saya itu dapat mental baja dari Jakarta Mas. Yang namanya saya merantau di Jakarta kan mentalnya harus kuat dan pantang menyerah. Oleh-oleh dari Jakarta itu Mas, yang saya pegang untuk bawa ke pulang, dan di situ saya masih dapat senjata, yaitu senjatanya antara tadi keris, dapat ake dan dapat teken tadi. Cuman penjabarannya keris itu karena saya orang gereja, itu Kristus. Jadi orang itu harus percaya pada Tuhan, apapun keyakinannya. Jadi kuncinya orang itu harus percaya pada Tuhan. Yang kedua, ake. Setelah kita itu percaya pada Tuhan, berarti hidup jangan sia-sia. Harus aktif, harus pintar-pintar melihat situasi. Aktif, kita harus selalu mencari informasi, mencari hubungan, itu terus kreatif. Kita harus kreatif, bisa menciptakan hal-hal yang nggak ada menjadi ada, itu namanya kreatif ya. Jadi aktif, kita selalu aktif terus, aktif mencari informasi, kreatif, kita harus bisa menciptakan hal-hal yang nggak ada bisa menjadi ada. Seperti dari mesin-mesin tadi Mas, itu kan bikinan saya semua itu. Ya. Terus inovasi. Apa yang sedang ngetren di pasar? Apapun usahanya, apa yang sedang ngetren, kita lihat. Itu berinovasi. Atas konsisten. Orang itu harus fokus Mas. Jadi kalau ibaratnya kita sekolah, kalau dari kelas 1 mau naik tingkat pasti lewat ujian. Namanya orang usaha, harus ada godaan, harus ada cobaan. Kalau kita nggak konsisten, kita mau dipindah sekolah Mas. Kita pindah usaha lain gitu, karena di situ ada cobaan, nggak kuat, pindah. Nah, nanti akhirnya akan menjadi boros, untuk modalnya menjadi boros. Dan kita nggak fokus, nggak konsisten namanya. Jadi ake tadi adalah aktif, kreatif, inovatif, dan harus konsisten, fokus orang usaha itu. Ibaratnya kita berdoa ya, permintaan itu satu dikabulkan, minta lagi. Kalau sekarang kan nggak banyak permintaan, berdoanya kusuk, tapi pelaksanaan kan nggak kusuk. Nanti kau pengen dapat rezeki banyak, tapi untuk beramalnya kurang. Terus teken, modalnya apa? Teman, tekun, mesti tekan. Jadi orang usaha itu modalnya teman, bisa dipercaya, kita harus jujur dan disiplin. Saya tuh nggak punya duit, modalnya bisa dipercaya. Itu sesuai dengan visi saya Mas. Saya kepengen menjadi produsen mie sehat yang berbahan baku lokal, tapi bisa berdaya saing global Mas. Jadi ya keunggulannya mie saya itu pertama gluten free. Jelas sasaran kalau orang sudah hidupnya mapan, itu mikirnya tentang kesehatan Mas. Seperti saya, dulu waktu saya nasibnya belum seperti ini, saya ngawur Mas makannya. Istilahnya asal masuk perut bisa jadi kenyang. Tapi sekarang sudah mulai mikir Mas. Ternyata kalau kita ngawur, semakin melendung bobot kita menjadi 100. Waktu itu 98. Tapi dengan ini saya juga contohnya saya konsumsi sendiri. Ini saya kan dari tahun 2015 nggak pernah makan nasi Mas. Saya makannya mie ini ya. Jadi saya ngomong ada faktanya, ada contohnya. Jadi tidak keluar-keluar ngomongin produk tapi diri sendiri nggak makan itu ya. Jadi keunggulannya ini sudah gluten free. Jadi menghindari beras dan terigu. Yang autis, diabetes, terus orang yang kepengen diet itu tentunya larinya ke sini. Dari keunggulannya, dari perizinan kita komplit. Berarti
setelah kita mendapatkan perizinan komplit termasuk halal, yang paling penting PIRT dan halal, ini kan semua masyarakat bisa menerima, Mas. Ya, ini cerita ya, Mas. Saya pertama itu kan saya terlalu nekat dan berani untuk memasarkan, Mas. Jadi ini setelah saya pasarkan, saya bisa diterima di pasar, saya membantu reseller saya, Mas. Jadi seandainya reseller saya sepi, saya mengadakan edukasi di dekat lokasi pemasaran, Mas. Seperti bulan-bulan ini, 3 bulan ini sudah 1.800 lebih, Mas. Ketambahan kemarin 100. Jadi saya gratis bumbu dan minyak itu saya ajari masaknya, Mas. Karena kebanyakan orang kan untuk masaknya kan sulit, Mas. Jadi butuh keahlian khusus untuk masak mie ini. Maka pemasaran saya setelah saya edukasi ke warga-warga itu, termasuk dari Mboro, dari Sedayu, terus dari Wates, terus di Gunung Kelan, Jalan Parangtritis itu sangat mendukung sekali untuk pemasaran, Mas. Jadi setelah saya mengadakan edukasi, saya juga berharap menggandeng berbagi berkat, berbagi berkah kepada atau berbagi rezeki pada orang-orang yang kepengen menjadi reseller dan ingin menjadi repacking, ya. Jadi harapan saya, maka ini kemasan saya bikin sederhana, biar orang pada terinspirasi untuk menggandeng saya dan repacking gitu. Jadi pemasaran ada yang offline dan online, Mas. Kalau yang offline itu diambil sama tengkulak-tengkulak itu, dulu saya setor ke pasar-pasar, sekarang udah mulai diambil, Mas. Datang ke sini, ambil ini. Terus yang online seperti ini. Ini yang nanganin anak saya, Mas. Anak saya yang kecil itu kan sudah kerja di Jakarta, Mas. Saya suruh resign karena apa? Pemikiran saya di Jakarta itu kan menjadi buntut hiu, Mas. Kalau di sini kan saya jadikan kepala teri, Mas. Nanti kepala teri itu kalau saya piara kan lama-lama jadi gede, Mas. Dan dia bisa mengarahkan ekor. Nah, kalau di Jakarta itu menjadi buntut hiu, menjadi ekor terus itu kemungkinan untuk besar kecil, Mas. Maka setelah dia pulang, dia sudah mulai penjualan online ini, Mas. Dan dia saya serahin untuk sebagai generasi usaha saya ini. Karena saya kepengen sukses di hari tua. Menurut pandangan saya, sukses saya sama sukses orang lain pemikirannya beda, Mas. Termasuk tadi saya bilang darah saya AB toh, aneh toh. Itu, Mas, kalau saya pendapat saya. Kalau sukses, saya waktu itu sengsara menyekolahkan anak dengan harapan anak saya besok jadi pegawai. Kalau sudah saya tua mau saya gendongin kan gitu. Ternyata salah, Mas. Kebanyakan orang nyekolahkan anak sukses pada bekerja tugas di luar kota. Akhirnya giliran dikabarin wah, orang tua sakit, anaknya nggak bisa datang, Mas. Itu bukan sukses itu. Nah, saya kepengennya anak tak sekolahkan, cari pekerjaan, dia saya legani cari pekerjaan, tapi akhirnya saya tarik untuk menjadi generasi. Karena apa? Saya kepengen waktu saya sengsara nyekolahkan anak, saya disaksikan anak, saya menyaksikan anak, di saat nanti saya sampai dipanggil Tuhan itu, saya juga disaksikan anak. Itu baru saya merasa sukses. Kenapa? Orang tua punya anak 10 bisa tanggung jawab. Tapi mendidik anak, saya punya 2 untuk tanggung jawab sama orang tua itu pekerjaan yang sulit, Mas. Tapi puji Tuhan, anak saya pada nurut, Mas. Jadi ini saya pengennya itu. Kalau kita hitung mungkin jari kita kurang, Mas, kalau kita hitung pakai jari ya. Tapi saya ngitungnya pakai logika saja. Yang namanya waktu saya sengsara, itu kan ibaratnya pohon masih kecil, Mas. Semakin pohon itu besar kan semakin terpaan angin semakin gede, Mas. Saya pernah dicurigai piara tuyul, piara pesugihan, tapi kan nggak saya respon, Mas. Kenapa? Kalau saya respon saya kehabisan energi, Mas. Lagian itu kan nggak penting. Seandainya kita lawan kita ini, nanti sumbernya nggak jelas, Mas. Umpamanya sekali-sekali kita bikin shock terapi, kita istilah kita masukkan pasal, itu nantinya juga kita rugi sendiri, Mas. Kita diamkan saja, kita fokus bekerja. Nah, nanti pukulan talaknya itu di saat kita sukses, Mas. Nanti kita sukses, orang yang dekat-dekat itu dia akan menilai sendiri, Mas. Karena apa? Saya pernah bilang kalau saya itu sama tenaga saya, kalau saya piara pesugihan, yang jadi korban jangan kamu, tapi saya sekeluarga dulu. Karena yang kepengen sukses kan saya, jadi jangan sampai tenaga jadi korban. Ya kan akhirnya pada mikir nggak mungkin Pak Beno piara pesugihan kan gitu. Itu jaminan saya.
Kalau saya memang benar bisa membuktikan yang jadi korbannya saya dan anak turun saya. Tapi kalau nggak benar, nah itu udah resikonya nanti yang ngomong itu akan kena azab sendiri, Mas. Karena apa? Saya pengen kalau adu kecerdasan otak, oke. Tapi kalau sudah adu fitnah, saya kalah, Mas. Karena apa? Tujuan saya bukan ke sana. Saya kepingin hidup itu menjadi berkah. Hidup adalah kesempatan untuk menjadi berkah bagi orang lain. Maka biar sesuai dengan filosofi saya, talang berkah jaya itu saya kepengen menjadi talang berkah. Jadi kembali lagi nggak usah dipikir mau difitnah, mau nggak usah dipikir. Kita fokus. Kita ibaratnya seperti panjenengan naik mobil mau ke Jogja. Kalau jenengan ngelirik spion terus tabrakan, Mas. Tapi kita fokus kaca depan. Kaca depan lebih lebar, berarti apa? Tujuan depan itu lebih fokus daripada orang fitnah tadi. Kalau target kita selama masih hidup tetap punya target. Cuman saya pengennya target saya adalah mengarahkan ke generasi. Karena orang usaha tanpa generasi itu nanti akan punah di generasi kedua, Mas. Maka saya mendidik anak saya agar menjadi generasi. Usia 58 tahun, kita fokusnya ke generasi. Karena apa? Kalau kita fokus terlalu mikir ini itu kita mikirnya nanti untuk ke sana jalan panjang kapan dipikirnya kan gitu. Jadi saya pengennya sambil berbagi berkat, berbagi rezeki, sambil mendidik anak untuk menjadi generasi. Di samping menciptakan generasi, target saya adalah dari hulu ke hilir, Mas. Jadi ada hilirisasi. Saya mulai mencari bahan baku, memproduksi, sampai menjual ke pasar mentahnya. Saya juga buka kuliner matangnya, dan saya menciptakan bumbu ini, Mas. Di samping saya juga jual untuk kuliner sendiri, ini bisa pada teman-teman atau saudara-saudara yang kepingin buka kuliner. Dengan ini praktis, Mas. Ini cukup ada sendok takar ini 5 gram, 1 porsi nggak usah ngicipi pasti pas. Ini sudah sampai Gorontalo, sampai Medan, Bali, Jabodetabek udah komplit, Mas. Ini bumbu racikan saya. Jadi saya setelah menciptakan mie ini, pertama mesin dulu saya ciptakan mesin. Setelah mesin inovasi bikin mie-nya ini. Setelah mie penjualan sudah oke, kita dagang matangnya. Setelah dagang matangnya kita jual bumbunya. Ini ada inovasi terbaru. Ini nanti rencananya sasarannya untuk supermarket. Ini kemasannya semakin cantik. Karena apa? Ada peningkatan, tidak monoton, Mas. Nah, ini sendok takarnya 1 set, Mas. Jadi orang makan harus bumbunya ada takarannya. Nanti kalau kebanyakan minyak akan menjadikan kurang sehat, Mas. Jadi udah ini gluten free. Semua pakai takaran, pakai mutu yang bagus. Ini juga sudah punya izin PIRT. Ini proses halal ini. Tinggal menunggu. Untuk penjualan online, ini aman, Mas ini. Ini karena dilapis dengan bubble wrap. Ya, double ini. Jadi kalau jatuh-jatuh nggak apa-apa. Kemasan ini 250 gram. Yang ini lospek 5 kiloan. Yang ini kemasan 250 gram, tapi satu bal isinya 20 piece. Jadi bisa untuk sambil dijual juga dimakan sendiri. Tahu produknya, maksudnya mau beli. Bisa di Tokopedia atau di Shopee, Mas. Bisa di Tokopedia, nanti ada Sidokaton Official, di situ ada barang-barang saya di situ. Kalau porsi sedikit masih di bawah 5 kilo, bisa lewat toko. Nanti kalau pengen jadi reseller, bisa langsung ke saya. Jadi kalau yang online itu yang atasi anak saya, yang offline yang atasi saya. Dan kita tempatnya curhat bagi yang kepengen usaha, kepengen buka kuliner, pengen usaha kok nggak istilahnya belum tahu wawasannya. Nanti saya cari gratis, Mas. Google Map di sini pabrik mie Dokar, dan bisa ngubungin nomor telepon saya 0877 390 40 377. Saya akan fast respon. Karena apa? Dengan pelayanan fast respon tentunya nanti orang yang kepingin berteman dengan saya itu semakin banyak. Ya, bagi teman-teman atau siapapun yang kepingin memulai usaha apapun, jalani dengan 3T tadi, teman, tekun, masih tekan. Dan pakai akik tadi, harus aktif melihat suasana. Jadi punya gambaran apa? Pokoknya gambaran sebagai YouTuber, kita harus fokus mencari informasi mana-mana yang ada bisa diliput, istilahnya gitu. Jadi kalau kita pengen usaha tapi tidak proaktif, ya kemungkinannya kecil, Mas, bisa sukses gitu loh. Terus orang usaha jangan gampang menyerah, Mas. Karena apa? Jalani proses, nikmati hasilnya kan gitu. Kalau belum berproses, tidak ada, Mas, orang sukses itu tanpa proses.